Apa yang didapatkan setelah menonton video ini? Kamu nanti akan mampu memahami bentuk-bentuk soal dari bilangan berpangkat, seperti bentuk soal yang pertama, UN SMK 2015. Ini adalah bilangan berpangkat berbentuk pecahan, di mana pembilangnya memiliki pangkat dan penyebutnya juga memiliki pangkat. Lalu ada pangkat satu buah di luar kurung. Bentuk yang kedua, UN SMK 2018, bilangan berpangkat, masih sama seperti soal nomor 1, mana bilangan berpangkat berbentuk pecahan, pembilangnya memiliki pangkat, dan penyebutnya juga memiliki pangkat. Tetapi pembilangnya memiliki pangkat di luar kurung dan penyebutnya juga memiliki pangkat di luar kurung di pangkatnya masing-masing. Yang ketiga, bilangan berpangkat berbentuk linier, maksudnya penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat, di mana salah satu di antara bilangannya ada yang berbentuk pecahan. Seperti ini, itu adalah 1/4. Bentuk yang keempat, ya, UN SMK 2021, ya, kalau dulu namanya Eptanas, ya, di mana ada dua buah bilangan, itu bilangan variabel yang sudah diketahui, yaitu A27, variabel B 32, dan kita disuruh menentukan nilai dari yang ditanyakan. Sengaja soal-soal ini dibahas keempat-empatnya karena sering keluar di ujian nasional. Mudah-mudahan nanti ada yang keluar pula di ujian nasional berikutnya agar kamu lebih siap. Silakan di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu orang pertama kali tahu untuk video berikutnya. Bentuk sederhana dari 2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 1. Biasanya pangkat 1 tidak dituliskan, tapi dianggap ada. Lalu dibagi dengan 2 pangkat 1 juga tidak dituliskan, dikali 3 pangkat min 4 dikali 5 pangkat 3. Lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ini kita bisa selesaikan dengan cara mengalihkan pangkat di dalam kurung dengan pangkat di luar kurung. Ingat sifat, ya, bilangan berpangkat. Oke. A pangkat M di luar kurung dipangkatkan N. Maka ini untuk menyelesaikannya, A yang ini, ya, basisnya A, M dalam kurung dengan N di luar kurung, pangkatnya ini kedua-duanya dikalikan, berarti A pangkat M kali N. Oke, kita cobakan sifat ini. Dua pangkat min 2 di luar pangkatnya 2, berarti 2, ya, basisnya ini kita tuliskan dulu, 2 pangkat min 2 kali 2, berarti min 4. Nah, kenapa min 2 dikali 2 min 4? Kenapa tidak 4 saja? Nah, ingat, yang satu dia bertanda negatif, yang satu lagi dia bertanda positif. Jadi kalau dia berbeda tanda, hasilnya negatif. Ingat saja, dalam perkalian itu jika berbeda tanda, jika yang satunya negatif, yang
satu lagi positif, kalau dikalikan ini nanti hasilnya pasti negatif ya. Kalau dia bertanda sama, positif dikali positif, nanti hasilnya sudah pasti positif. Nah, jadi cara mengingatnya adalah yang bertanda sama pasti hasilnya positif, yang tandanya beda hasilnya negatif. Nah, ini bagaimana? Ini tandanya kan beda ini, yang satu negatif, yang satu positif. 2 dikali 2 biasa saja dulu. 2 dikali 2, 4. Lihat tandanya. Tandanya kan ada yang negatif 1, berarti min 4. Oke. Berikut 3. Kita tuliskan 3. 6 kali 2, berarti 12. Lalu 5. 5 pangkatnya 1 kan, berarti 1 dikali 2, 2. Oke, selesai bagian yang atas. Yang bawah ya, penyebut ya, juga sama. 2, tuliskan dulu 2. Ini 2 pangkatnya 1 kan, berarti 1 kali 2, 2. 3 pangkat min 4 dikali 2, 3 pangkatnya min 4 dikali 2, berarti 4 kali 2 berapa? 8. Oke, karena ada tanda negatif 1, berarti hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 8. Oke, 5 pangkat 3, 3 dikali 2, berarti 5 pangkat 6. Nah, oke. Nah, sekarang semuanya sudah kita kalikan ya. Pangkatnya masing-masing, semua pangkat yang di dalam kurung ini semuanya sudah kita kalikan keluar ya. Nah, tinggal lagi sekarang kita selesaikan lebih lanjut sama dengan untuk basisnya. Kalau dia pembagian, ini kan pembagian ini ya, kalau dia pembagian untuk basis yang sama pangkatnya dikurangkan. Mana basis sama? 2 dengan 2 basisnya sama, 3 dengan 3 basisnya sama, 5 dengan 5 basisnya sama. Nah, kalau basisnya sama, pangkatnya dikurangkan. Ini masuk ke sifat yang satu lagi, jika A dipangkatkan N dibagi dengan A dipangkatkan N, maka hasilnya nanti adalah A pangkat M dikurang N. Jadi pangkat ini dikurangkan. Oke, nah, kita cobakan ya sifatnya ini. Berarti 2 ya, satu saja kita tulis ya, karena dia sama. Di atas pangkatnya min 4, di bawah pangkatnya 2, berarti kita tuliskan min 4 kurang 2. Oke, 3 ya. Oke, di atas pangkatnya 12, di bawah pangkatnya min 8, berarti kita tuliskan 12 kurang ya, kurang itu adalah sifatnya ya. Kurang min 8, berarti kita buka kurung untuk membedakannya atau untuk memisahkannya. 5 di atasnya 2, berarti 2 kurang 6. Oke, sehingga hasilnya sama dengan, oke ini nampak jelas ya, 2 negatif 4 negatif 2, artinya apa? Berutang kita 4, berutang lagi 2, berarti utang kita sekarang 6. Oke, 3 min 12 kurang 8. Nah, kalau kurang dengan kurang atau negatif dengan negatif, ingat tanda sama hasil positif. Berarti negatif dan negatif itu jadinya adalah positif. Nah, nanti ini berubah tanda menjadi positif. Nah, sehingga ini terbaca 12 tambah 8. 12 tambah 8 tentu 20. Ya, ini 5. 2 kurang 6. Utang kita 6. Uang kita hanya 2, berarti masih berutang kita 4 lagi. Oke, hasil sama dengan, nah, masuk lagi ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya kita jadikan semua bilangannya menjadi positif. Nah, ini kan masih ada negatif nih. Oke, kita jadikan semuanya positif. Bagaimana cara menjadikannya positif? Masuk ke sifat berikutnya. Jika ada pangkatnya A pangkat min N, maka kalau untuk menjadikan dia positif, kita letakkan saja dia ke bawah menjadi pecahannya 1 per A pangkat N. Itu dia sifatnya. Arti kalau begitu logikanya adalah kita letakkan saja dia ke bawah. Berarti kita bikin dulu tanda pecahannya.
Di 3 pangkat 20 ini tetap di atas karena dia sudah positif. Jadi 3 pangkat 20 per 2 pangkat min 6, jadinya di bawah kita letakkan supaya dia bertanda positif. Jadi 2 pangkat 6. Ini 5 pangkat min 4, dia negatif. Kita letakkan ke bawah. 5 pangkat 4. Ini jawabannya adalah B ya. 3 pangkat 20, 2 pangkat 6, 5 pangkat 4. Silakan di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu orang pertama kali tahu untuk video berikutnya. Bentuk sederhana dari X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat min 6, lalu dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi dengan X pangkat min 2 kali Y pangkat 6 kali Z pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Ini menyelesaikannya. Perhatikan di sini ada pangkat di dalam kurung, ada pula pangkat di luar kurung. Ini kita pakai sifat bilang berpangkat. Jika A pangkat M, lalu dari luar kurung dipangkatkan N, ini bisa kita selesaikan dengan cara A pangkat M dikali N. Artinya pangkat di dalam kurung dengan pangkat di luar kurung kita kalikan. Oke. Nah, kita pakai sifat ini. Nanti X ya, basisnya X, kita tulis dulu X 2 di dalam kurung, di luar kurung ada 2 ya, berarti 2 dikali 2 di X pangkat 4. Y pangkatnya 3 dikali 2 di 6. Z pangkat min 6 dikali 2. Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, ini kita kalikan aja biasa dulu. 6 kali 2 berapa? 12. Karena yang satunya negatif, tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Jadi Z pangkat min 12. Ingat saja sifat ini ya, untuk positif negatif. Jika bertanda sama, negatif dikali negatif, maka hasilnya pasti positif. Jika bertanda beda, dikalikan, hasilnya pasti negatif. Itu aja diingat. Jadi jika bertanda sama dikalikan hasilnya positif, jika bertanda beda dikalikan hasilnya negatif. Oke, sekarang selesai yang di bawah. Yang di bawah kita selesaikan seperti angka yang di atas. Di X pangkat min 2, X pangkat min 2, di luar kurung pangkatnya 3, berarti min 2 dikali 3. Ini kita udah tahu nih, nanti hasilnya pasti negatif. Kenapa? Karena dia beda tanda. Jadi 2 kali 3 6, karena ada negatif berarti negatif 6. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing memikirkan negatif positifnya. Jadi kalikan saja angkanya seperti biasa dulu dan nanti tanda mengikuti. Oke, Y 6 kali 3 18. Z pangkatnya 3 dikali 3 9. Nah, sekarang kita selesaikan lebih lanjut. Untuk basis yang sama, karena dia pembagian, maka pangkatnya ini kita kurangkan sesuai dengan sifatnya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama artinya dengan kalau kita selesaikan menjadi A pangkat M dikurang N.
di pangkatnya dipulangkan kalau basisnya sama ya jika pembagian. Oke, nanti di sini X, kita tuliskan X satu saja, X. Karena dia sama, kita tuliskan satu saja ya. Berarti X, pangkatnya 4 di atas, berarti 4 kurang. Kurang itu sudah sifatnya. Min 6. Nah, berarti kita bikin kurung sebagai pemisahnya. Y, kita ambil Y lagi. Pangkat di atasnya Y itu 6, di bawahnya 18. Berarti 6 kurang 18. Nah, kemudian Z, di atasnya pangkatnya min 12, di bawahnya 9, berarti min 12 kurang 9. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan lagi lebih lanjut sama dengan X. Nah, perhatikan 4 kurang min. Nah, tanda sama. Jadi kalau tanda sama, hasilnya pasti positif ya, berarti ini dibaca positif. Jadi 4 tambah 6 jadinya. 4 tambah 6 adalah 10. Oke. Y 6 kurang 18. Nah, utang kita 18, uang kita hanya 6. Jadi kita masih berutang 12 lagi. Jadi min 12. Oke, Z ini min 12 min 9, artinya utang kita 12, utang lagi 9. Berarti utang kita sekarang tentu saja tambah banyak ya nak, jadi menjadi utangnya 21. Oke. Nah, lalu masuk ke sifat berikutnya, karena di optionnya di sini jadikan positif semuanya, nanti kita jadikan di sininya kita jadikan ini semua positif. Bagaimana caranya? Nah, untuk menjadikannya positif, sifat yang selanjutnya adalah jika A pangkat min N, maka untuk menjadikan dia positif kita bikin pecahan, jadi 1/A pangkat N. Nah, arti kata kita taruh saja ke bawah, jadi kita pindahkan ke bawah, maka dia akan menjadi positif. Nah, sehingga ini sama dengan, kita bikin pecahannya dulu. Nah, X pangkat 10 dia sudah positif, berarti kita taruh di atas tetap karena dia sudah positif. Y pangkat min 12 dia negatif, harus kita letakkan ke bawah agar dia menjadi positif. Jadi Y pangkat 12. Z pangkat min 21 harus kita letakkan ke bawah agar dia menjadi positif. Oke, nah nanti jawabannya adalah X pangkat 10, Y pangkat 12, Z pangkat 21. X pangkat 10, Y pangkat, ya jawabannya adalah B. Silakan di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu orang pertama kali tahu untuk video berikutnya. Bentuk sederhana dari 125 pangkat 1/3 dikurang kurung 1/4 pangkat min 1/2 ditambah 16 pangkat 3/4. Nah, ini bisa kita selesaikan cara sama dengan, angka pertamanya kita ubah dulu basisnya ini masing-masing ya menjadi bilang berpangkat. 125, 1/4 dan 16 ini namanya basis atau bilang pokok, kita ubah dulu menjadi bilang berpangkat semuanya. Nah, dalam mengubahnya ke bentuk bilang berpangkat, kita perhatikan di sini pangkatnya. Seperti 125 ini dia pangkat 1/3. Jadi kita usahakan nanti dia ada pula angka 3 atau pangkat 3-nya ini dalam mengubahnya. Sehingga nanti memudahkan kita dalam mengoperasikannya lebih lanjut. 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. Kenapa? Karena 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 sudah 25 kali 5 lagi 125 ya. Oke, jadi 5 pangkat 3.
3. Lima pangkat 3, 105 pangkat 3. 5 pangkat 3. Nah, biar nampak bedanya nanti kita bikin kurung di sini. 1/3 pangkatnya ya. Lalu kurang 1/4. 1/4 berarti 4 ini kita pangkatkan. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Oke, kurung 1/2 pangkat 2. Oke, pangkatnya min 1/2. Oke, ditambah 16. Nah, 16 ini ada 2 ya, kalau kita jadikan berapa pangkat. 16 itu bisa 2 pangkat 4, bisa juga 4 pangkat 2 ya kan? Nah, 2 pangkat 4 berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 4 kali ya, mengalikan angka 2 sebanyak 4 kali. Berarti 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 6 16. Atau 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 16. Nah, sekarang yang mana kita pilih? Tentu yang kita pilih adalah yang 2 pangkat 4 ini. Kenapa? Karena pangkatnya kan ada 4. Oke, untuk memudahkan kita nanti dalam menyelesaikannya lebih lanjut. Nah, oke, jadi 16 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Oke, buka kurung ya. 2 pangkat 4, di luarnya tadi adalah pangkatnya 3/4. Oke, sekarang kita samakan dulu semuanya bentuknya. Ini bentuknya masih ada yang bentuk pecahan ya. Kita bentuk pecahan ini kita ubah menjadi biasa. Oke, untuk mengubah menjadi biasa kita pakai sifat dilambah pangkat. Sifatnya ini jika pangkatnya pangkatnya itu positif, kalau untuk menjadikan dia negatif naikkan saja ke atas. Jadi dia menjadi A pangkat N. Ini angka satunya 5. Kita ubah cara merubahnya, bentuknya kita naikkan ke atas. Jadi menjadi negatif. Ini jadi negatif 5 pangkat 3. Tetap kita tuliskan ya, pangkatnya 1/3 dikurang. Nah, ini kita rubah ya, 2 pangkat 2 kita naikkan ke atas ya, kita hilangkan satunya. Kalau kita satukan satunya sesuai dengan sifat yang ini tadi ya, rubah jadi negatif. Jadi sini menjadi 2 pangkat min 2 pangkat min setengah tadi ya. Oke, ini ya, ditambah 2 pangkat 4 tetap kita tulis kembali 2 pangkat 4 pangkat 3/4. Nah, sekarang semua bentuknya sudah sama ya kan? Tidak ada lagi yang pecahan ya, pastinya tidak ada pecahan. Nah, kalau sudah sama, sekarang kita bisa menyelesaikan lebih lanjut. Nah, ingat, ini ada pangkat di dalam kurung, ada pula pangkat di luar kurung. Kita kalikan dengan sifat yang berikutnya A pangkat M, pangkatkan N. Jadi A pangkat M kali N. Ini pangkat dalam kurung dengan di luar kurung dikalikan. Nah, nanti daripada kita repot-repot mengalikan ya, itu gunanya tadi kita mengusahakan dia sama. Kalau dia sudah sama kita coret saja ya, kita coret saja biar lebih cepat pengertian kita. 5 pangkat 3, di sini ada 3 kita coret, 3 kita coret. Oke, ini negatif 2, ini negatif 1/2, negatif dan negatif positif kita coret. Oke, 2 dengan 2 kita coret ya, tapi bukan berarti karena negatif kita coret ya, maksudnya negatif dan positif. Oke, 2 pangkat 4, ini dengan 4 kita coret pula. Nah, sekarang tinggal jadinya sama dengan 5, 3 dengan 3 sudah kita coret, tinggal 1, berarti 5 pangkat 1 tidak pernah dituliskan, kurang min 2 dengan min 1/2 ini sudah habis. Jadi negatif positif berarti 2 pangkat positif 1, tapi tidak dituliskan.
tidak dituliskan. Oke, baik. Sehingganya sama dengan 5 dikurang 2 tentu saja 3 ditambah 2 pangkat 3. Apa artinya 2 pangkat 3? Ya sama dengan sifat bilang berpangkat tadi ya. 2 pangkat 3 artinya kita mengalikan angka 2 sebanyak 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 4 kali 2 adalah 8. Berarti 3 tambah 8 jadinya 11. Ini adalah B ya. 11 ya. Berarti 2 pangkat 3 ya. Kita tinggal 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 adalah 4 kali 2 adalah 8. Berarti nilai pangkat itu dasarnya di sini ya. Dasarnya di sini. Jadi kita menggantikan angka yang sama sebanyak pangkatnya. Ini beberapa contoh ya. Silakan di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu orang pertama kali tahu untuk video berikutnya. Jika A katanya sama dengan 27, jika A sama dengan 27 dan B katanya sama dengan 32. Lalu berapa nilai dari 3 dikali A pangkat min 1 per 3 lalu dikali 4B pangkat 2 per 5. Oke. Ini kita selesaikan dengan cara kita ubah dulu A dan B ini sesuai dengan yang diketahui di soal. Oke. Sini menjadi 3. Oke, dalam kurung A-nya katanya 27 pangkat min 1 per 3. Oke. Lalu dikali 4 B-nya 32 ya. B-nya 32. Oke. 32 pangkatnya B itu adalah 2 pangkat 5. 2 per 5. Oke. Lalu sekarang kita ubah setiap basisnya ini menjadi bilang berpangkat. Ini 27 dengan 30 itu namanya basis ya. Oke, basis itu bilang pokoknya ubah dulu menjadi bilang berpangkat. 27 itu berapa pangkat berapa? Oke, di sini ada angka 3. Berarti kita tahu 27 itu 3 pangkat 3 ya kan? 3 pangkat 3 ya. Karena 3 dikali 3 adalah 9, dikali 3 lagi adalah 27. Oke. Jadi kita ubah menjadi 3 kita buka kurung. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Kita tutup kurung biar terpisah ya. 1 per 3 lalu dikali dengan 4 pangkat 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya. Oke, 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Oke, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Oke. Jadi kita ubah jadi 2 pangkat 5. Di luarnya 2 per 5. Oke. Nah, sekarang ada pangkat di dalam kurung, ada pangkat di luar kurung, kita kalikan ya. Ini sifatnya A pangkat M dipangkatkan N. Berarti kita kalikan A menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Nah, kita kalikan berarti
Di sini sudah tandanya sudah sama, di sini berarti 3 pangkat 3, di sini ada 3 dengan 3 bisa kita coret karena dia sudah sama ya. Oke, karena dia sudah sama bisa kita coret ya. Nah, 3 sudah sama, coret. Oke, tinggal di sini 3 pangkat min 1 ya kan, kali 4 pangkat kali 2 pangkat 5 dengan 5 bisa kita coret. Oke, karena sama ya, tinggal 2 pangkat 2 pangkat 2. Oke, nah kenapa bisa dicoret-coret? Nah ini ya alasannya ya. Oke, kenapa bisa dicoret? Karena kan perkalian, misalnya 3 kali 1/3 misalnya. Nah 3 kali 1/3 kalau mengalihkan bilang biasa dengan bilang berpangkat dengan pecahan, dengan pecahan ini yang dikalikan hanya di atas saja. Oke, jadi 3 dikali 1 kan 3/3 yang di bawah. Nah 3 dibagi 3 kan habis ya, 1 ya. Makanya bisa dicoret saja. Sama juga seperti ini, misalnya 2 ini ya, 5 kali 2/5 ya, 5 kali 2/5. Nah 5 dengan 5 bisa coret, tinggal 2. Nah, itu maksudnya ya. Atau 5 kali 2 10 kali 5, 10 kali 5 2. Nah daripada kita repot-repot seperti ini ya, karena kita sudah tahu sifatnya, makanya bisa kita coret saja. Jadi asal dengan sama pangkat yang di luar kurung yang dalam kurung itu bisa kita coret. Oke, lanjut. Ya, sehingga di sini menjadi sama dengan 3A. Nah, ini di sini dia pangkatnya negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif kita jadikan positif dulu. Berarti kita masuk ke sifat. Jika A pangkat min N, nah bisa kita ubah menjadi 1/A pangkat N. Nah, jadi kita pindahkan aja ke bawah, jadi dia jadi positif. Ini karena dia negatif di atas, kita letakkan ke bawah, maka dia akan menjadi positif. Sehingga di sini menjadi 1/3. Oke. Nah, kali 4, 2 pangkat 2 tentu saja 4 ya, 2 kali 2 ya. Nah, oke, 3 kali 1/3 ya, nih. Berarti 3 kali 3 ada habis langsung. Masa 1 ya kan? Kali 4 kali 4 6 16. Nah berarti jawabannya adalah 16. Oke, 16 D. Uji kemampuanmu dengan latihan ini. Sengaja diberikan jawaban agar kamu bisa mencocokkan pembahasan kamu dengan jawaban yang tersedia. Silakan di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu orang pertama kali tahu untuk video berikutnya.